Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Mari ya Tuhan, Kau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, bersama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari 1 Raja-Raja 17 ayat 8 dan 9. Saya akan bacakan. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Cuma dikasih Tuhan, sudah bisa baca keseluruhan ya. Sudah baca kisah ini menarik sekali. Ya, saya ambilkan 2 ayat ini, satu pelajaran yang menarik sekali kalau kita pelajari. Dikatakan Elia setelah dia berada di sungai Kerit, tapi sungai Kerit ya, sungai itu pun kering. Ya, ini bagian dari masa 3,5 tahun tidak turun hujan ini ya, kering. Lalu apa yang terjadi kemudian? Tuhan perintahkan supaya Elia pergi ke daerah Sidon. Ya, nah di daerah Sidon itu ada wilayah namanya Sarfat. Nah, Tuhan katakan di sana nanti ada seorang janda yang telah diperintahkan Tuhan untuk memberi dia makan. Saudara, kalau kita baca selanjutnya kita akan menjumpai di sini janda yang dimaksud bukan janda kembang, bukan janda kaya, ini janda miskin. Ya, bahkan kalau kita pelajari di sini diketahui bahwa dia tuh cuma tinggal punya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Artinya untuk hidup janda itu sendiri itu sudah nggak cukup. Tetapi perhatikan, Tuhan pakai janda yang miskin ini untuk memberi Elia makan. Aneh memang. Kenapa nggak perintahkan janda kaya? Atau nggak perintahkan orang-orang kaya, saudagar atau siapalah. Ya, tetapi justru orang yang tidak punya. Disinilah kekuasaan Tuhan dinyatakan. Tuhan bisa pakai orang yang mungkin dianggap oleh dunia tidak punya, tidak bisa, ya, lemah, tetapi bisa dipakai untuk perkara besar, bahkan dipakai untuk memberi makan nabi Tuhan. Ini yang luar biasa, ya. Jadi di sini kalau kita perhatikan, Tuhan memakai orang yang tidak dianggap, orang yang dipandang rendah untuk memelihara seorang nabi Tuhan. Cuma dikasih Tuhan, Elia taat. Dan betul kan sampai di sana. Lalu yang mujizat terjadi, ya. Tepung dan minyak itu tidak habis-habis. Ya, jadi bukan hanya buat mereka makan, tetapi tidak habis-habis. Bahkan janda itu bisa menjual
hasil dari minyak itu karena berlimpah-limpah. Dan kemudian ya bisa untuk hidup mereka beberapa waktu. Ini luar biasa. Ya. Jadi pertanyaan ini yang ditolong ini sebetulnya Nabi Tuhan Elia ataukah janda ini? Janda ini tinggal punya ya segitu-segitunya cuma segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Tetapi ketika berjumpa Nabi Tuhan, ketaatannya janda itu memberi makan Nabi Tuhan ini dan ternyata dia justru diberkati. Mujizat terjadi. Dia tidak lagi kekurangan. Dia bisa mencukupkan diri dengan minyak yang luar biasa. Yang tidak habis-habis, tidak berkurang ini. Nah, ini yang luar biasa. Ya, berawal dari ketaatan Elia mengikuti perintah Tuhan. Lalu juga ada ketaatan seorang janda di daerah Sarfat ini. Jadi Elia ditolong oleh janda miskin ini, tetapi kemudian janda miskin ini mengalami kuasa. Justru dia ditolong juga oleh kehadiran Elia, sehingga kuasa Tuhan terjadi, yaitu minyak dalam buli-buli tidak habis. Bahkan akhirnya menjadi solusi bagi janda ini untuk mereka bisa bertahan hidup. Jemaat dikasih Tuhan, tidak ada yang kebetulan. Seakan-akan itu kebetulan ya. Elia datang ke Sarfat, ketemu janda, lalu diberi makan, lalu minyaknya itu tidak habis dan seterusnya. Tidak ada yang kebetulan. Tuhan selalu punya rencana. Yang dibutuhkan adalah apa? Ketaatan. Kalau Elia nggak taat, dia nggak mau ke Sarfat, ya tidak terjadi mujizat itu untuk dia. Demikian juga janda ini ketika ketemu dengan Elia, ya, diminta untuk membuatkan roti dan dia tidak taat. Ini buat saya dan anak saya tinggal sedikit, habis ini kami mati selesai. Kok kamu minta? Misalnya nih, yang terjadi kemudian apa? Tidak pernah terjadi mujizat. Tetapi di sini ketaatan mendatangkan mujizat. Justru dalam kelemahan, dalam ketidakmampuan, kuasa Tuhan menjadi begitu nyata. Mari jemaat dikasih Tuhan, apapun kondisimu, yuk belajar dengarkan Tuhan, percayai Tuhan, dan taati apa yang dikatakan Tuhan. Disitulah dengan ketaatan itu kita akan mengalami perkara-perkara yang tidak biasa. Ya, dalam ketaatan mengalami bahkan mujizat seperti yang pernah terjadi di Sarfat ini. Mari jemaat dikasih Tuhan, teguhkan kuatkan hatimu, belajar taat kepada Tuhan dan alami kuasanya. Amin. Kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur. Kami belajar dari Elia dan juga janda di Sarfat ini Tuhan. Dalam ketaatan mereka ada mujizat terjadi. Kami belajar sesuatu ya Tuhan, bahwa Engkau Tuhan sanggup memakai bukan hanya orang yang mampu dengan kelimpahan dan kemampuannya, tapi juga orang dalam kekurangannya pun bisa Engkau pakai untuk menyatakan kuasa-Mu, untuk menyatakan mujizat-Mu, untuk menyatakan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami menyerahkan diri kami, hidup kami senantiasa dalam tuntunan penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan dari hidup kami celaka mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat-Mu menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.